Memang di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga lembaga adat itu, siapapun yang menjadi bupati di Kampar, otomatis dia menjadi payung panji adat Kabupaten Kampar itu. Tetapi di samping dia sebagai payung panji adat, dia juga akan diberi gelar. Dan gelarnya sudah kami putuskan secara bersama. Siapa lo? Dengan gelar Datuk Rajo Amanah. Setelah dia selesai makan sendiri, kami sampaikanlah maksud kedatangan kami, bahwa kami akan memberikan gelar kepada beliau. Ketika itu dia bertanya, bagaimana Pak Datuk? Apakah Nenek Mamak Kabupaten Kampar sudah setuju ini? Katanya. Dijawab oleh salah seorang utusan kami, semuanya kami Nenek Mamak sudah setuju Pak. Dijawab oleh Pak PJ ketika itu, kalau begitu Pak Datuk, saya terima ini, katanya. Saya terima ini. Tapi sampai hari ini informasi yang kami dapati dengan memanggil Nenek Mamak yang lain, kata kawan tadi yang dipanggilnya Datuk Sawir Tendiko, dipanggil oleh Pak PJ, menyampaikan bahwa dia menolak lagi. Menolak lagi katanya. Namun bisa dikonfirmasi nanti ke Sawir Datuk Tendiko, apakah benar atau tidak. Alasannya mungkin? Saya alasan pun tidak tahu apa alasan mereka Pak PJ menolak, saya pun tidak tahu. Bisa ditanyakan nanti sama yang dipanggil oleh Pak PJ. Cuma kalau memang seandainya Pak PJ itu menolak kembali, sebenarnya secara baik dan secara adatnya dia panggil kami yang datang ini lagi. Sikap Nenek Mamak dengan penolak ini kami memang merasa kecewa ya. Di Kabupaten Kampar ini adat kita sangat kental. Memang kami merasa kalau terzalimin tidak, tapi kami merasa diremehkanlah adat kita di Kabupaten Kampar. Kalau bagi kami manusia kayak gitu, atau Pak Bupati, itu namanya kalau di adat menggulung lidah, mengiring tapak. Zolim kita di bumi adat di Kabupaten Kampar. Kami kan sudah menjemput dia itu sebagai payung panji. Dia membawakan tepak, baju, dan solok yang kami berikan itu dan dia terima Pak PJ itu. Dan sekarang dapat berita lagi dia menolak sebagai payung panji. Berarti di adat Kampar ini nggak ada lagi payung panji. Kalau bahasa adatnya itu Seyo Batu Kesabui itu sudah melanggar aturan adat yang kokoh di Kabupaten Kampar, baik di desa, di kenegerian maupun di kelembagaan ini sudah melanggar aturan adat. Kalau sanksinya itu tidak boleh lagi berpijak di bumi adat Kabupaten Kampar. Masalah penobatan dengan bupati kemarin, kenapa tidak jadi? Itu yang jadi pertanyaan kami. Jadi itulah kan, bukan mau menolak sebenarnya, bukan menolak, dan bukan apa juga. Ada kemarin kita melihat waktunya ini. Jadi kesimpulannya Pul, Siap, Pak Bupati tidak menolak gelar ini sebenarnya. Dia tetap setuju, cuma harinya atau pelaksanaannya yang agak Itu intinya pun itu. Oh, Datuk Sawir kan menyampaikan dengan ketua lah. Bisa nggak kalau kata ya lah kalau begitu katanya. Sawir sebenarnya. Satu untuk Sawir nyampaikan sama kita. Ini kan ketua lah pun sudah salah tanggapan juga. Ini itu Sawir saya teleponnya. Saya di rumah Bupati sekarang bilang. Prinsipnya bukan kita menolak, karena kita kemarin ingin kegiatan itu lebih hikmat, ya kan? Nah, ditunda kan? Jadi ya kalau sampai itu sesuai pesan Bapak kan tuh. Nih Pak, ini untuk Sawir. Kita minta maaf sebelumnya. Kami datang berlima, kami tidak tahu tadi yang tahu, makanya orang menanya sama kami tidak tahu. Sekarang udah tahu, udah kita luruskan. Rupanya nggak seburuk yang kita duga. Memang iya. Disampaikan ke kami pun ada. Kan gitu. Memang sebab kemarin beliau tuh saya akan menyampaikan nanti. Maka saya tidak mau lagi komen di grup. Karena dia yang akan menyampaikan kepada Datuk. Saya janji sama dia. Kami kan lebih mayalan. Karena beliau Ketua yang menyampaikan itu. saya nanti menyampaikan kepada Datuk.
Assalamualaikum dun sanak semua. Insya Allah segala rahmat Allah yang Maha Kuasa terlimpah bagi kemaslahatan kita semua. Amin. Kabupaten Kampar sudah berusia 73 tahun dan tanggal 6 Februari 2023 hari puncak peringatannya. Sedianya pada hari itu PJ Bupati Kampar Dr. Haji Kamsul MM akan dikukuhkan sebagai payung panji adat Kabupaten Kampar, sekaligus dianugerahi sebuah gelar kehormatan. Namun saat paripurna istimewa DPRD Kampar beredar kabar sang PJ menolak gelar tersebut. Pemberian gelar payung panji adat ke Pak Kamsul nampaknya ditunda informasinya. Apa masalah tuh Pak Kamsul nolak gelar panji adat? Kalau kabar itu sampai kini kamu belum dapat masih ya, itu balai ya. Jadi sebelum itu batang kami dan baik memberikan tepa jemputan ke Bupati kami sendiri mereka dulu mencoba juga tidak menerima. Tapi informasi sampai sekarang saya belum jelas. Untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut, kami sebagai jurnalis dan sebagai anak kemenakan Pesukan Bendang merasa terpanggil untuk menelisik lebih rinci hal tersebut agar tak kontroversi. Video ini relatif panjang guna memberikan gambaran konkret peristiwa tersebut sampai tuntas dan tidak setengah-setengah karena menghadirkan sumber-sumber terpercaya. Apapun itu, semoga Kampar di usianya yang ke-73 tahun dapat mengintrospeksi diri, bertekad bulat, membangun kebersamaan, membangun negeri tercinta ini. 1, 2, 3, wawancara langsung Pak Didin. Pak Didin, benarkah Pak PJ Kamsul menolak gelar payung panji adat? Nggak tahu, betul-betul nggak tahu. Serius nih? Serius. Saya. Serius. Ini kan momen yang pas ini gelar payung panji adat dikasih beliau, tapi dia sampai saat ini belum dapat info. Intinya nggak tahu. Kalau benar misalnya dia menolak, apa nih salah? Kalau benar menolak, aneh. Bang Ipul mancing-mancing, saya nggak tahu. Kalau benar seandainya benar menolak, kemarin kan sudah komunikasikan. Sudah bukan dikomunikasikan secara adat, sudah pakai tepak. Setuju. Sampai saat ini yang saya tahu setuju. Nggak tahu. Tapi kalau seandainya ya ini sudah terlibat kuota adat, Koko megang Sopi, Kogu megang Jonji. Izin nanya situ. Kabarnya Pak PJ Kamsul menolak gelar payung panji adat yang dinamakan Iko tuh. Ada tanggapan tuh? Kalau menolak itu tak ada beda waktu apa itu karena ini sebagai PJ. Ya. Tapi biasanya dalam gelar payung panji adat itu memang diberikan kepada bupati. Ya. Tapi namun demikian karena waktu beradat tentu seharusnya beliau menerima gelar Datuk Payung Panji Adat. Karena setiap bupati itu adalah payung panji adat daripada nenek mama yang berada di Kabupaten Kampar. Sebagai payung panji mestinya hendaknya menegak kan. Tapi keputusan balik pada sendiri. Kalau dalam dasar lembaga adat ini kan ada yang sudah yang berikutnya sudah cikgu. Setiap yang terjadi pemegang payung panji tapi serahkan payung panji ke bupati. Payung PJ ataupun PLT kan. Jadi kalau dia menolak itu mesti dapat kan. Di media beberapa waktu lalu Datuk menyatakan akan memberikan payung panji adat ke Pak Bupati PJ. Informasi sebagian tuh Pak Kamsul nolak gelar payung panji, betul tuh? Ambo belum ketemu beliau. Tapi namanya enggak langsung. Kesiapan itu memang untuk menjadi
kalau sudah dinobatkan payung panji adat diberi gelar, tentu orang berdatuk. Kalau berdatuk itu boleh. Jadi itu mungkin jadi pemikiran. Artinya kan ini Iko kan kebiasaannya di balai adat Iko tuh di Hurkampar itu kan. Ya. Kenapa kok bisa nggak siap gitu? Mungkin Pak Bupati belum siap. Pak Bupati belum siap untuk menerima gelar yang berat. Kapan rencana itu? Itu panjang prosesnya, Mas. Karena beri gelar ini panjang juga prosesnya. Iya. Tentu beliau tidak kalau dia ada. Masih panjang proses. Ya itu kan menyampaikan di media Ya, Adiko. Alhamdulillah. Ya. Kalau beliau siap, tidak ada masalah. Tuh Patio. Iko kita di tanggal 6 ko sebuah hari yang spesial Ya, bagi betul. Kabupaten Kampar. Betul. Dan di hari Iko kebiasaannya pun di balai adat ada penganugerahan payung panji adat di Kampar. Nah, Pak Kamsol kan belum diberi anugerah golou. Betul. Rencana kita bersama melalui lembaga adat akan memberi golou kepada Pak Kamsol. Iya, betul. Tepak lah bantau. Iya. Tapi nampaknya Iko Kobo tidak dibantai. Dan nampak batal pemberian golou adat. Apakah Pak Kamsol menolak golou Iko atau lah yang membatalkan? Terima kasih. Memang tanggal 6 Februari di Kabupaten Kampar itu memang hari bersejarah. Hari lahirnya Kabupaten Kampar adalah tanggal 6 Februari. Yang kini umurnya lah sampai 73 tahun. Artinya Kabupaten Kampar itu kalau dibawa ke manusia sudah cukup dewasa dan malah sudah masuk umur tua lah begitu. Jadi mudah-mudahan dengan umur yang sudah 73 tahun itu Kabupaten Kampar ini dan masyarakatnya bertambah dewasa. Hendaknya apalagi di Kabupaten Kampar ini adalah daerah yang beradat. Daerah yang yang tahu dengan gerak dan gerik lah begitu. Istilahnya tekilik je ikan dalam ayu lah tuan tujan tan batino. Begitulah di daerah Kabupaten Kampar itu di negeri yang beradat ini. Tentang gelar yang akan diberikan kepada Pak PJ Bupati, Pak Dr. Kamsul. Yeah. Memang beberapa hari sebelum tanggal 6 ini kami dari Lembaga Adat Kabupaten Kampar telah rapat di Lembaga Adat dalam rangka memberikan gelar pengukuhan kepada Pak PJ Bupati Kampar. Yeah. Memang di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Lembaga Adat itu siapapun yang menjadi bupati di Kampar otomatis dia menjadi payung panji adat Kabupaten Kampar itu. Tetapi di samping dia sebagai payung panji adat, dia juga akan diberi gelar. Maka di dalam pemberian gelar inilah kami dari Lembaga Adat Kampar telah rapat beberapa kali untuk membicarakan tentang pengukuhan terhadap gelar Pak PJ Kamsul. Sekaligus yang kami rapatkan itu kapan harinya dan apa gelar yang akan diberikan kepada beliau. Sudah dapat gelar itu? Alhamdulillah berdasarkan hasil rapat pengurus Lembaga Adat Kampar, kami menetapkan dalam keputusan rapat itu kita tetapkan dia di hari Kabupaten Kampar. Artinya rencana kami dinobatkan dia di hari Kabupaten Kampar, artinya tanggal 6 ini. Dan gelarnya sudah kami putuskan secara bersama. Siapa? Dengan gelar Datuk Rajo Amanah. Datuk Rajo Amanah. Setelah keputusan rapat kami di Lembaga Adat Kampar, maka peserta rapat mengutus beberapa orang nenek mama yang mewakili. Ada yang dari Kampar Kiri, ada yang dari 5 koto, ada yang dari 13 koto Kampar. Artinya dengan membagi begitu, kami nenek mama itu secara keseluruhan masyarakat Kabupaten Kampar setuju bahwa akan memberikan gelar pengukuhan gelar kepada Pak PJ itu. Sambutan Pak Bupati? Kami ke sana
Diutuslah kami 5 orang, kami temuilah dia di ruangan Bupati Kampar. Dengan secara adat kami bawalah tepak ke sana karena kebesaran adat di Kabupaten Kampar ini termasuk tepak. Di dalam tepak itu ada sirih, ada pinang, ada sekapurnya dan lain sebagainya. Ketika itu kami sampaikan di sana, kami berikan tepak sama Pak Bupati. Malah ketika itu Pak Bupati bukan duduk lagi di kursinya, tetapi dia duduk di atas lantai ini. Baselo bersama kami karena kami yang datang itu berlima. Dia bukanya tepak, kami bukakan tepak, dia buka, dia ambilnya sirihnya itu dan malah dia dimakannya. Kata dia, saya sudah biasa memakan sirih seperti ini, Pak Datuk, katanya. Setelah dia selesai makan sirih, kami sampaikanlah maksud kedatangan kami, bahwa kami akan memberikan gelar kepada beliau. Ketika itu dia bertanya, bagaimana Pak Datuk? Apakah Nenek Mamak seperti Kampar sudah setuju ini? Katanya. Dijawab oleh salah seorang utusan kami, semuanya kami Nenek Mamak sudah setuju Pak. Tapi kalau ada nanti yang menelepon umpamanya itu pribadi mereka. Kami secara lembaga kesemuanya sudah oke Pak. Dijawab oleh Pak PJ ketika itu, kalau begitu Pak Datuk, saya terima ini, katanya. Saya terima ini. Tapi sampai hari ini informasi yang kami dapati dengan memanggil Nenek Mamak yang lain. Kata kawan tadi yang dipanggilnya Datuk Sawir Tendiko, dipanggil oleh Pak PJ, menyampaikan bahwa dia menolak lagi, katanya. Namun bisa dikonfirmasi nanti ke Sawir Datuk Tendiko, apakah benar atau tidak. Alasannya mungkin? Saya alasan pun tidak tahu apa alasan mereka Pak PJ menolak, saya pun tidak tahu. Bisa ditanyakan nanti nama yang dipanggil oleh Pak PJ. Cuma kalau memang seandainya Pak PJ itu menolak kembali, sebenarnya secara baik dan secara adatnya dia panggil kami yang datang ini lagi, yang membawa tepak itu. Kalau dia ingin menolak lagi kan begitu, yang dipanggilnya kami, disampaikannya kepada kami maksud artinya. Tentu kami akan bertanya, dan itu saya rasa lebih lebih ditolak atau diterima itu sebenarnya kan hak asasi dia, gitu ya. Tapi kami menyampaikan, ketika kami menyampaikan dia terima. Seharusnya ketika dia menolak, dia panggil kami lagi untuk menolak itu. Sikaplah. Sikap maksudnya? Sikap terhadap penolakan itu. Ya, kami ditolak atau diterima oleh lembaga yang Kampar, bagi kami tidak salah. Tidak ada problem sedikit pun di lembaga yang Kampar ini, karena ditolak atau tidak tolak itu urusan dia. Cuma yang agak apanya, kalau dia tolak seharusnya dia panggillah kami yang membawa ini. Sebagian Mama sudah ada yang pulang tadi, Datuk, merasa tidak dihargai alat ini. Tanggapan Datuk? Kami kurang informasi juga, mungkin karena terlalu lama juga acara di DPRD. Oke, terima kasih itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Datuk Temenggung, Pucuk Adat Kenegrian Kampar, yang mana pada hari Kamis saya bersama 4 orang Datuk-Datuk lain menjumpai Pak Bupati Kampar, dan kami menjumpai Bupati Kampar itu secara adat. Dan sesampai di sana kami bicara sama Pak Bupati Kampar. Memang pas ulang tahun Kampar ini, kami seluruh Nenek Mamak se-Kabupaten Kampar sudah sepakat untuk membeli payung panji kita ini gelar. Karena dia adalah seorang bupati, berarti dia adalah sebagai bupati adat Kabupaten Kampar. Dan beliau saat itu kami sampaikan, beliau sangat menerima dan tidak ada kata menolak. Dan kami menjumpai dia itu membawa tepak, yang mana tepak itu adalah adat kita di Kabupaten Kampar. Dan dia pun memakan sirih yang kami beri. Seaturannya Pak Bupati kalau dia saat itu tidak bisa menerima, Pak Bupati tidak boleh mengambil tepak yang kami bawa. Dia mana tahu membicarakan sama keluarga dia dulu atau gimana gitu. Sikap Nenek Mamak
Ya Pak, Sikap Nenek Mamak dengan penolakan ini? sikap Nenek Mamak dengan penolak ini kami memang merasa kecewa ya. Di Kabupaten Kampar ini adat kita sangat kental. Memang kami merasa kalau terzolimin tidak, tapi kami merasa diremehkanlah adat kita di Kabupaten Kampar. Kalau bagi kami manusia kayak gitu, atau Pak Bupati, itu namanya kalau di adat menggulung lidah, mengiring tapak. Zolim kita di bumi adat di Kabupaten Kampar. Ada tambahan itu? Ya, masalah penambahan dari Kementan. Ya. Kami kan sudah menjemput dia itu sebagai payung panji. Dia membawakan tepak, baju, dan soluh yang kami berikan itu dan dia terima Pak PJ itu. Dan sekarang dapat berita lagi dia menolak sebagai payung panji. Berarti di adat Kampar ini nggak ada lagi payung panji. Kalau bahasa adatnya itu Seyo Batu Kesabui itu sudah melanggar aturan adat yang kokoh di Kabupaten Kampar, baik di desa, di kenegerian maupun di kelembagaan ini sudah melanggar aturan adat. Kalau sanksinya itu tidak boleh lagi berpijak di bumi adat Kabupaten Kampar. Maksudnya? Ya, terpaksa dia itu tidak mau menerima, sudah menolak kehadiran yang dijemput itu sebagai payung panji adat, dan dia telah melanggar aturan itu. Kalau aturan adatnya itu Seyo Batu Kesabui, saya bertukar sebut itu sudah terpijak benang arang, dalam bahasa adatnya terpijak benang arang itu tidak bisa lagi tinggal di bumi adat Kabupaten Kampar. Cukup sekian untuk tambahan dari Datuk Mangga. Kalau ada Datuk Mangga tidak bisa lagi. Biasanya sebagai bupati atau walaupun PJ bupati itu memayungi adat istiadat di Kabupaten Kampar, adat. Itulah dia itu sebagai payung panji gelarnya itu dia. Cuman kalau sudah dia tolak, kalau bahasa adatnya itu yang saya bilang tadi istilahnya Kalau tidak beradat jangan tinggal bumi beradat. kalau sudah terpijak benang arang, kalau dilaksanakan misalnya ada hutang dibayar, hutang diterima, kalau di dalam adatnya itu terjadi yang dilaksanakan. Ini di atas payung panji memayungi seluruh nenek mamak se-Kabupaten Kampar. Bukan gelar yang kecil yang kami berikan ini, walaupun gelar itu bukan gelar Soko dan Pusoko, itu adalah gelar kehormatan di lembaga adat Kabupaten Kampar. Kalau itu yang terjadi, biasanya ya susah juga kita bilang. Ya Pak PJ Bupati kan sering bilang tali Bapilin Tigo. Itu sudah memutuskan satu tali. Satu buah tali itu sudah diputus mata rantai. Ini tidak ada lagi tali Bapilin Tigo kalau sudah melanggar aturan adat. Sikap dari LA ke depan? Kalau sikap dari kami kalau ada yang sudah dimainkan, sudah diinjak-injak, kami tidak terima. Langkahnya konkretnya itu? Saya bukan tidak dekat sama bupati. Kalau sebagai pribadi saya dekat sama bupati. Untuk Mangguanya dekat sama bupati. Ini masalah harga diri ada. Kalau masalah di organisasi lah, mungkin selanjutnya kami bicarakan untuk kami rapat khusus. Oke, siap. Bapak, acara akan segera dimulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon ampun kepada Allah. Minta maaf dengan banyak. Dan saya berdiri kopi sabai pamatang di tona. Menilingkung berdiri nompek di bawah kasau pasar tentang di bawah tiai mbak susun. Tinggi gunung Onda Somba Katu ambil alamatkan kepada Datuk Pangulu Bosong. Oh Datuk. Tidak boleh bertentang putih sama-sama Nabi Sallam. Ya pun tenang di bago. Selai kita berencana di situ. Banyak pun berencana kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendukung Simarajo. Sampai ditengok begini itu. Ya boleh tak itulah aku senang tu. Dan ini orang bukan di mana tu. Di mana saya duduk tu di situ dua sininya lo. Di mana aku duduk di situ pulau yang makatu lagi. Mulai air di pamau tu. Mana tu? Nampak tu keluar rasa memalu nanti lepas. Iya. Kau bukit rasa memenang. Iya kan. Mana tu? Kalau aku tak kerja memang bayu sangat. Iya. Jambu tu lah tahu tak tu. Dan aku sampaikan dua tu ego. Aku baca dua bismillah langsung. Waktu tua itu tuknya subai jawab bersama. Aku mulai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ikut Rensang ah? Hah? Oh berdua. Asal kau Rensang belum? Iya. Sama siapa Pak? Saya Pesangkam. Weh, mah dekat. Juga saya Pesangkam. Biasa. Kok selok kan dibuka? Kita ke pintu, buka dulu. Nanti kalian tahu di kami lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini bang. Pak PJ, Ya. Ada hal khusus yang mau sampaikan habis makan siang ini? Ya, hal khusus kita merawat kebersamaan ini. Ya. Ya, merawat kebersamaan, kebudayaan, ya kan, yang memperkuat tali silaturahmi kita. Ya. Yang paling penting bagaimana negeri Islam di Mekah kuat dengan ukhuwah Islamiyah. Ya. Itu aja. Pak Kamsol, hari ini harusnya pemberian gelar Bapak sebagai payung panji adat. Ya, Kenapa nanti batal? kita dibuat dalam waktu khusus dengan cara khusus. Kita ngelihat tadi dengan waktu yang ada tadi aja nggak mencukupi, apalagi dengan ada tawakan gitu. Iya. Ya kan? Lah menyebut Bapak menolak gelar. Enggak. Enggak Pak ya? Tidak ada penolakan, cuman kita menyesuaikan mencari waktu yang tepat. Coba saya tebak ketua ya, kita mencari waktu yang tepat saja. Oke. Bukan Siap. penolakan, karena waktu tadi terlalu padat. Karena kita pun kedatangan imam itu tadi kan, itu waktu yang panjang yang dibutuhkan. Baik, siap Pak. Ustaz, ada yang mau sampaikan Ustaz? Hal khusus Ustaz di Ulun Kampar ini silakan. Iya, membangun Kampar sesungguhnya tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala daerah, tapi tanggung jawab kita bersama. Maka kata kuncinya adalah berkolaborasi, bersinergi, baik itu antar pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten, begitu juga sampai ke pemerintahan desa ataupun berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, swasta dan NGO. Iya, oke siap ya. Setakat ini mungkin harmonisasi pemerintah dan masyarakat. Ya, harmonisasi pemerintah. Ya, perlu ada harmonisasi. Siapapun yang berniat baik untuk membangun Kampar harus kita dukung. Siap, terima kasih. Kita nih kok kolektif.
itu dia. Yap. Geser lagi. Nah, dah. Masalah penyalahgunaan. Bedanya katanya acara pesta kita sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sebetulnya ini kemarin kami orang lima juga datang ke Bupati. Tentunya hari ini kami orang juga datang. Masalah penobatan dengan Bupati kemarin kenapa tidak jadi? Itu ya jadi pertanyaan kami. Jadi itulah bukan mau menolak sebenarnya, bukan menolak. Dan kali apa juga ada kemarin kita melihat waktunya ini. Kalau kemarin itu saya tidak memprediksi imam itu datang segala macam. Contoh aja lah tadi, karena waktu tidak tepat apa semuanya. Kalau dapat penundaan itu aja intinya. Ini Pak Bupati saya tambah sedikit kan. Memang kami selalu berdatang sama Pak Bupati penuh isi dengan adat. Betul. Kan itu kami takutnya nanti dilema di luar itu kami pikirkan. Kami datang secara buat adat, contohnya kalau ada Saya siap aja sama kemarin. ya contoh tepak itu kan adat kita Pak Bu. Ya. Maaf sebelumnya Bu, Pak Bu, kami kasih sama Bupati Pak Bupati Kesuman. Saya nggak tahu juga hari ini saya tahu kalau Iya. nggak jadi. Itu Saya pun udah sampai ke Bali baru tahu tadi Pak Bupati. Kenapa? Kata kawan-kawan, kata saya dalam keputusan rapat di sini dibikin kasur tempat duduk Pak Bupati nanti ketika meletakkan daftar itu, gitu saya. Kenapa tidak dipasang dibilang oleh Pak Suhaimi, apa namanya asisten gua kan? Suhermi. Pak itu informasi yang saya dapati tidak jadi nanti hari ini kenapa juga dikukuhkan? Kenapa kata saya kan? Kenapa kata saya? Kok tidak ada kawan? Jadi satu lagi Pak Bu, saya ketua LAK tahunan ada tak? Gimana? Konfirmasi dari ketua LAK. Makanya, ya, saya mau menyampaikan kan Pak Sawir dari sini, sekretaris LAK. Oh, itu Sawir. Dan Sawir. Itu lainnya diterima waktu kecil pun seakan-akan nggak bermain-main. Lihat kan ini Pak Bu. Jadi kita ingin bahwa itu lebih khusus ya dalam acara sekarang yang khusus itu kemarin juga berpendapat dengan kawan-kawan di sini. Kalau disatukan dengan acara ulang tahun ini, jadi dia agak bias nanti. Contoh macam tadi lah. Tadi itu kan hampir lambat kita. Nah, mungkin di awal kita makan segala macam dan prediksi seperti itu kejadian. Jadi dapat kami konklusikan Pak Bupati, simpulkan artinya Pak Bupati tidak menolak. Tidak menolak. Artinya menunggu momen yang pas dengan yang pas itu aja ya. Ya, itu dia. Kalau begitu Pak Bupati. Kan itu kan lebih bagus lagi kita Pak. Kami Pak Bupati minta maaf juga nih, udah salah tanggapan nih. Saya katakan gini, saya bukan apa-apa Pak Bu. Saya memang kalau adat nih kami karena dinobatkan di Kabupaten Kampar nih kerbau 2 ekor, memang sakral kan. Tapi pas ini saya dengar, wah nih. Tapi kami sudah salah tangkap, kami sebagai imam minta maaf juga sama Bupati. Kalau dia itu jabat Bupati, Pak Bupati ya. Iya. Saya sampaikan orang ke yang menghargai adat. Dan itu itu terus bilang Pak Bupati tadi babin 3 terus yang dan itu saya pikir saya pun kemarin lupa juga menyampaikan tidak ingin memberi tanggapan dengan situasi hari ulang tahun ini. Karena hari ulang tahun ini yang menjadi prioritas kita. Betul. Kalau acara adat, kita buat acara adat itu tersendiri sehingga kita bisa melibatkan unsur lain. Konsentrasi tak pecah mana-mana. Kita undang saudara-saudara kita, tetangga kita di sekitar ini yang miskomunikasi itu jadi salah nih. Jadi persoalan kami datang kemarin itu kan 5 orang. Kemarin tadi itu sana kemenakan tuh gini gitu. Jadi kami bingung jawabnya kan. Ya. Nggak tahu. Pasti bertanya mereka itu kepada kami Pak Bupati. Satu Pak Bupati WA lah kan salah satunya. Jadi kami nambah dengan sekretaris LAK kemarin dia menyampaikan juga. Kawan-kawan lain pun ya kan beberapa pun menyampaikan juga. Jadi kehilangan kesakralannya itu nanti. Sekretaris pun tidak memberikan. Ya, setelah dibalik tadi makanya hampir separuh. Saya pun kemarin nak menyampaikan nukar dan saya pun dalam beberapa hari ini kan sibuk betul nih. Iya betul kami akui betul. Hari Sabtu besok anak menikah di sana, ya kan? Ini persiapan begini. Pak Tio,
momen saya itu Bupati kecurigaan itu kan sudah lain. Oh, ya dah. Bapak ini Bapak Pak wartawan kan cari saya. Bapak tuh kalau secara pribadi saya dekat sama Bapak tuh. Ini kok dilanggarnya ada oleh Bapak tuh kan gitu saya sama dia. Jadi nggak tahu kan. Menunda. Jadi hati menunda, Pak. Kita menunda. Kawan diluruskan semua sudah. Siap, siap. Apa yang saya Jadi kalau begitu Pak Bupati, kalau Bupati menunda, kalau begitu kami rapat lagi nanti. Iya. Kami tetapkan Cari harinya lagi. Ya, saya tuntas, kita dudukkan sama-sama. Oke. Intinya Pak Bupati ini. Jadi kalau acara adat kita buat adat betul. Kita undang daerah adat kita tetangga yang dari Sumatera Betul. Barat, di sana di sini. Dan itu tak ada acara lain. Kalau tadi memang betul juga, memang Pak Bupati ini sangat mikir juga. Sang kita makan udah jam 2 tadi. Kalau isi tambah lagi jam berapa orang makan gitu kan? Ya Pak Cuma, betul. cuma kita kan informasi. Situ. Itu aja tuh nah, kita kemarin menyusun itu tak mempertimbangkan persoalan-persoalan. Iya. Mungkin Pak Bupati kena mau berangkat, iya aja lah kan bagaimana mau cepat berangkat. Saya ngerti juga tuh. Jadi Kan agak kacau juga ini seminar ini kalau penempatan ada. Nanti orang menganggap asal-asalan aja kegiatan kita. Nanti bertambah pula cerita lagi Bertambah lebih anu lagi. Duit berkurang, cerita bertambah kan? Ya. Jadi tadi itu berbagai tanggapan ya, baik masyarakat kemenakan maupun dari wartawan pun kayak gitu juga dari anak penjabat berbagai tanggapan kan, dan kebanyakan tanggapannya jadi ditambah lagi dengan banyaknya apa namanya itu papan-papan ucapan selamat dari pengukuhan gelar itu. Nah, jadi sekarang kena ada wartawan di sini, tolong luruskan kembali ini, supaya antara kami dengan Nenek Mama dengan Pak Bupati. Siap, betul. Baik, ada masalah. Baik. Saya orang yang memang akan mengangkat harkat adat kita ini. Alhamdulillah. Tolong diluruskan itu. Baik. Sebab Ya, Pak Utara. itu nanti kemana-mana pergi beritanya. Baik. Akhirnya. Jadi kalau kita buat nanti tersendiri dalam penobatan adat itu sendiri, atau ada orang lain yang kita tambahkan di dalam itu semua, jadi lebih bagus. Dan kita bisa melibatkan seluruh unsur, dan itu full kita satu hari itu enak. Mulai dari pagi sampai siang kan. Pokoknya Pak Gubernur enak. Sampai saya pun tidak selera ngikutin acara Kemarin kami keluar aja. Pas di situ kami keluar kok gini dia buat kejut. Ini bermacam-macam situasi ya. Saya tengah wartawan nih ikut saya ke WC nih. Nah, konsen kami waktu itu lagi. Itu aja. Dia konfirman wartawan. Saya udah tanya Bandung. Acara di ulang tahun itu juga tadi di paripurna itu kan memang ada cukup waktu. Nggak cukup waktu dipotong-potong mengingat acara makan itu tadi. Karena jauh pula tempat kita dari sini makan ke sana, makan banyak yang tak pergi makan ke sana. Jadi tanggapan negatif itu lebih banyak tadi itu Pak. Itulah kami itu secara Untuk ada pengalaman kita sini untuk diluruskan lagi nanti. Jadi kesimpulannya Pul, Siap, Pak Bupati tidak menolak gelar ini sebenarnya. Dia tetap setuju, cuma harinya atau pelaksanaannya yang agak itu intinya pun itu. Oh, Datuk Sawir kan menyampaikan dengan ketua lah. Bisa nggak kalau kata ya lah kalau begitu katanya. Sawir sebenarnya. Satu untuk Sawir nyampaikan sama kita. Ini kan ketua lah pun sudah salah tanggapan juga. Ini Sawir saya teleponnya. Saya di rumah Bupati sekarang bilang. Kalau sini Pak Bupati ya kan kami mau Sawir sama menyampaikan. Kita bawa tepak. Ada tuh. Sudah tidak lagi Pak Bupati duduk di kursi, malah dibawa karena menghormati tepak adat ini. Tahu-tahu begini dan tidak ada informasi yang positif sampai ke kami. Tentu semuanya kecewa dan berpikir negatif. Memang kalau di kantor berarti kalau dijemput dengan tepak itu betul-betul sudah terhormat loh berarti. Iya. Sebenarnya kita ada kata itu lagi itu. Tapi bukan membatalkan dan menolak, tapi kita menunda. Iya. Lama aja lah tentang waktu. Datuk Sawir yang tidak akan memberikan kejelasan kepada Situ bisa kita. dikasih aturan untuk Sawir, kita berangkat aturan dikasih tahu. Awak tadi pas paripurna tanya sama Datuk. Nggak jadi Bupati. Oke lah Pak Bupati. Timbul buat pertanyaan sedikit ini. Kalau ditunda kira-kira berapa lama kami menunggu? Sebulan umpamanya atau 2 minggu umpamanya. Jadi gini. Saya tanggal 11 nikah Nikah anak ini ya? Ya, 11 di Jakarta. Sudah itu di 11 Maret kita juga ada acara di sini. Di sini ya. Nah, jadi saya pun buat 2 hari. Hari pertama khusus ini Mama Alim Ulama.
Iya. Di bulan Maret itu. Di bulan Maret tanggal 11. Itu tentang waktu yang ada kan? Iya. 11 Maret alim ulama dengan masyarakat ini Nenek Mama itu khusus acaranya betul. di hari Jumat. Nah, itu yang saya ingin pikir sore atau malam. Ini masih belum mencari waktu nih. Iya. Kalau orang kampung bilang malam aja bagus. Kalau saya mau pertimbang yang dari kampar kiri hulu dan berbagai macam-macam siang. Nah, tapi kalau memang lebih bagus hikmahnya malam memang kita selain Kalau dari saya kampar kiri Pak, terserah Bapak. Bapak yang bikin acara. kalau malam lebih hikmat, ya kan? Dingin. Dingin. Ada panasnya. Ada panas. Kita blower soal pakai blower lagi Jadi acara kita selagi doa selamat saya menikah, tapi yang paling utama juga acara silaturahminya berpuasa kita. Gitu kan? Silaturahminya berpuasa Biasanya Pak, pada yang terbayang lagi sebelumnya memang ada Kalau di buka bersama kampanye dengan memang Bapak tak. sama Bupati gitu. Kalau memang di kampanye tali Babilin Tigo, selama ini kan pemerintah kan ada yang ulamanya belum sampai itulah. itu. Jika Pak Bupati bikin yang ketiga-tiganya, wah memang kompak betul kita Pak Bupati. Iya. Saya nunggu Mudah-mudahan lagi masyarakat kampar ke Kan depan. dia memperman. Saya yakin itu kalau itu terjadi Pak Bupati tidak susah dampaknya lagi itu. Jadi hari pertama itulah khusus alim ulama dengan masyarakat atau Nenek Mama kita. Jadi itu rencana penobatan itu ya pemerintah. Kalau dapat sebelum hari itu atau di situ di sekitar serentang di situ lah. Senang juga kami. Jadi itu hari Jumat. Kalau Jumat malam Sabtu bagus juga kan. Sabtu pagi atau baru masyarakat. Siap. Ya lah, udah jauh dia mah. Nah, oke. Ya minum. Nah, selesai deh Pak saya pulang kamu. Kalau aduh, minyak betul kan ini aku. Betul loh. Ini ada. Kau tuh saya ganti bawang. Assalamualaikum. Salam. Oke. Ada Sekarang, dulu tuh sampai dulu. Ada saya. Ya, itu Amir. Nah, jadi, saya nyampaikan Sebentar aja, sedikit aja. Prinsipnya bukan kita menolak, karena kita kemarin ingin kegiatan itu lebih hikmat, ya kan? Nah, ditunda kan? Jadi ya kalau sampai itu sesuai pesan Bapak kan tuh. Nih Pak, ini itu Sawir. Kita minta maaf sebelumnya. Kami datang berlima, kami tidak tahu tadi yang tahu makanya orang menanya sama kami tidak tahu. Sekarang udah tahu dan kita luruskan. Rupanya nggak seburuk yang kita duga. Memang iya. Disampaikan ke kami pun ada. Kan gitu. Memang sebab kemarin beliau tuh saya akan menyampaikan nanti. Maka saya tidak mau lagi komen di grup. Karena dia yang akan menyampaikan kepada Ratu. Dia janji ini sama dia. Kami kan yang mayalan. Karena beliau Kita yang menyampaikan itu. saya nanti menyampaikan kepada Ratu. Makanya saya minta maaf Kan tadi dulu. menunggu Mas kami lagi gitu. Tadi kami sampaikan juga sama Ya akhirnya kita berkesimpulan gini karena kesibukan macam-macam. Ya. Kesimpulannya dia beda ya. miskomunikasi. Betul kata Yang penting kesimpulannya tuh Bupati bukan menolak, bukan apa-apa, cuma menunda waktu aja. Tadi setelah saya tanyakan, kata dia diperkirakan di awal Maret kita coba. Nah itu cocok ya. Supaya lebih hikmat khusus acara itu aja. Coba cek. Kamu secara pribadi kan menyampaikan ke Pak Bupati. Salah persepsi kita nak ada komunikasi. Ya betul. Di situ Memang saya tidak berani lagi menyampaikan ke grup karena waktu itu tidak karena janji ya saya nanti akan menyampaikan kepada Datuk. Salahnya tadi ketik itu aja Pak Bupati. Sikit salah. Iya. Untuk Sawirnya apa salahnya WA kami kan berima nih datang kan. Tapi alhamdulillah ada Macam spekulasi. Sampai paripurna Tapi tadi orang-orang itu bilang kalau disatu-satukan dengan hari ulang tahun tak hikmat Pak. Seolah-olah Bapak asal-asalan jadi berianu. Saya tuh pikir juga kita sibuk kan. tadi itu Pak Malam tadi jam 3 baru lalu. Menyiapkan pidato sekali tengok kita buat lagi tu. Sampai-sampai ada suara-suara Pak Bupati macam-macam Pak Bupati menginjak adat katanya. Ada kayak gitu. Bukan kata kami. Tadi saya mendengar omongan Datuk tadi itu. Maka saya diam dari itu. Saya akan disampaikan awak sekarang kita kan Harusnya tadi disampaikan ke Sawir sendiri. waktu paripurna saya tuh basic Saya menyampaikan ke ketua. Dia janjinya saya nanti menyampaikan kepada. Oke lah, Sabtu pagi gitu. Oke lah, makasih banyak. sekali lagi. Sukses selalu. Amin. Amin. Mudah-mudahan kabar maju Pak. Amin. Lah, Siap. Siap Jenderal.
surat sama salah persepsi mengenai